Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala ba'd. Teman-teman yang semoga Allah muliakan, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia Allah berikan kepada kita. Hari ini kita masih bisa beraktivitas, masih bisa bekerja, masih bisa belajar, masih banyak mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun kita sakit, rezeki Allah yang di sisi yang lain itu nggak bisa juga kita hitung saking banyaknya. Oleh karena itu bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Pada kesempatan kali ini kita akan mengangkat beberapa pertanyaan dari teman-teman sekalian. Yang pertama dari Mbak Widi Pertiwi. Assalamualaikum Ustaz, mohon izin bertanya. Silakan Ustaz, ada teman minta ke saya diajarkan membuat targetan Ramadan. Saat itu ketika saya langsung mengiyakan. Namun setelah mendengar kajian Ustaz untuk menyembunyikan amalan, saya jadi bingung harus bagaimana. Apa sebaiknya saya tetap berikan contoh targetan Ramadan yang saya buat atau sebaiknya tidak? Mohon dijawab Ustaz karena saya bingung sekali, jazakallahu khairan. Ya, terima kasih Mbak Widya sedang bingung. Semoga bingungnya segera dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, yang meminta kita menyembunyikan amal ibadah kita kecuali yang syiar-syiar atau yang harus diperlihatkan atau dalam rangka memberikan teladan atau dakwah atau contoh, kecuali ketika nggak ada opsi lain adalah Nabi kita SAW. Beliau lah yang meminta kita menyembunyikan amal ibadah. Dalam hadis yang dikeluarkan al-Imam Ibnu Mubarak dalam kitabnya Az-Zuhud, Nabi kita SAW bersabda, "In istata'a an yakuna lahu khib'un min al-'amali shalih falyaf'al." Apabila salah seorang dari kalian mampu menyembunyikan amal solehnya, maka sembunyikan amal soleh tersebut. Jadi kalau kita mampu sembunyikan, jadi hukum asalnya kita nggak buka, kecuali sekali lagi syiar, misalnya sholat berjamaah ke masjid dalam kondisi normal, atau bagi teman-teman akhwat pakai hijab di luar gitu loh. Jangan pakai hijabnya di dalam kamar, begitu di luar buka-bukaan dengan alasan nggak mau tampil dan mau menyembunyikan amalan, dan hijab adalah amalan. Jelas itu sebuah kekeliruan dalam berpikir. Jadi kalau kata Nabi SAW sekali lagi, kalau kita bisa menyembunyikan amalan, maka sembunyikan amalan tersebut. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, dan insya Allah tidak ada kontradiksi ketika kita ingin bantu teman kita membuat targetan Ramadan. Kita bantu, tapi kita kan nggak usah tunjukkan punya kita. Atau misalnya kita bantu, tapi kita nggak perlu menyatakan itu yang saya lakukan. Kita bisa katakan, aku kasih contoh ya, ada orang target Ramadannya begini gitu loh. Atau aku kasih contoh ya, aku kenal seseorang target Ramadannya ini, dia baca satu hari 1 juz atau sehari 2 juz, lalu dia berinfak dan seterusnya. Nggak, jadi nggak usah bilang kalau gue tuh begini atau kalau aku demikian. Kan nggak harus demikian, nggak harus menyampaikan bahwa itu punya kita. Tapi kita bisa katakan, ini punya, saya tahu orang dia sudah istiqomah dengan itu. Aku tahu seseorang yang melakukan ini dan dia istiqomah. Atau misalnya kita bilang it's work gitu loh. Dan ini sudah terbukti bermanfaat buat yang menerapkan. Jadi kita bisa bantu orang, dapat pahala, dan kita bisa tetap sembunyikan amal ibadah kita kecuali dalam kondisi-kondisi tertentu. Jadi semoga Mbak Widi tidak bingung lagi, dan semoga Ramadan ke depan menjadi Ramadan yang bermakna buat Mbak Widi dan kita semua. Amin ya rabbal alamin.